Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya akan menyampaikan tentang kisah Utsman bin Affan. Bin Affan al-Amawi al-Quraisy, akrab disapa Abu Abdullah. Beliau berasal dari Bani Umayyah. Utsman dikenal sebagai seorang pedagang kain yang kaya raya dan dermawan. Dia terkenal dengan ahli ekonomi dengan jumlah ternak yang dimiliki melebihi peternak yang lain. Utsman disebut termasuk ke dalam golongan as-sabiqun al-awwalin, yaitu orang yang terdahulu masuk Islam dan beriman. Lalu menggunakan kekayaannya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridha Allah. Dikutip dari buku Pemuda yang Dicintai Langit karya Dwi Rahayu, Utsman membeli sebuah sumur yang sangat jernih airnya. Kemudian sumur itu dia wakafkan kepada kepentingan rakyat umum. Dia juga memperluas masjid Madinah dan menyumbangkan 1000 ekor unta dan 70 ekor kuda serta 1000 dirham untuk perang Tarbuk. Utsman memberikan gandum yang diangkut oleh 1000 unta untuk membantu orang miskin di kala musim kering. Di hari Jumat, dia akan memerdekakan seorang budak. Perjalanan hijrah menuju Habsyah ketika kaum kafir Quraisy melakukan penyiksaan terhadap kaum muslim. Utsman hijrah bersama teman-temannya seperti Abu Hudzaifah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain. Dia datang sesuai perintah Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Panjang Utsman meninggalkan harta kekayaannya begitu saja. Semua usaha dagangannya serta rumahnya dia tinggalkan begitu saja untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Affan diangkat menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab wafat. Saat itu usia beliau sekitar 70 tahun. Pada masa kepemimpinannya disebut-sebut masa yang paling makmur dan sejahtera. Rakyat menunaikan ibadah haji berkali-kali. Karena semakin ramainya umat muslim yang pergi haji, Utsman kemudian memperluas Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Mencetuskan adanya polisi keamanan untuk rakyat dan membuat tempat khusus untuk mengadili suatu perkara, karena biasanya suatu perkara akan diadili di masjid. Pimpinannya, dia berhasil menguasai Syria dan wilayah Afrika Utara. Muawiyah bin Abu Sufyan dan Amr bin Ash diangkat menjadi gubernur untuk kedua wilayah tersebut. Wilayah lain yang berhasil dia kuasai adalah Arjna, Persia, Khorasan, dan Nashabur, Iran. Bukan selembaran-lembaran Al-Quran yang hingga sekarang dibaca oleh umat muslim di seluruh dunia. Dia menjadi seorang khalifah selama 12 tahun dan wafat saat sedang membaca Al-Quran di bulan Haji tahun 35 Hijriah. Saat itu usia Utsman sekitar 82 tahun. Beliau dimakamkan di wilayah Madinah. Pertanyaan, apa sih yang Utsman sumbangkan untuk perang Tarbuk? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.